tolong kembali anak saya. Saya sudah mencarinya kemana-mana selama 5 tahun ini. Kenapa dulu kau buang dia? Apa saya terlalu berkuasa saat itu? Sekarang beliau sudah tiada. Makanya Celo, sini. Kenapa, Mak? Sudah, jangan kau panggil aku Mama lagi. Tengok tuh, Mama kandung kau datang main jemput. Nah, kita pulang yuk. Tante siapa? Mak, Celo lapar. Hayya, menyusahkan saja kau. Hei, masih di sini kau rupanya. Saya akan menunggu Celo sampai dia mau kembali dengan saya. Kau tidak bisa memaksa. Sepertinya dia masih butuh waktu. Saya ingin membawa Celo ke Amerika untuk sekolah. Masa depan Celo pasti lebih terjamin jika dia bersama saya, Bu. Yang dia katakan ada benarnya juga. Saya mohon, Bu, di kartu ini ada 7M. Ambil aja sebagai bentuk balas budi sudah membesarkan Celo. Celo, siapin tas Celo ya. Kenapa pula kau? Celo udah dijual kan? Itu uangnya udah di tangan. Ini Celo bakal ikut Mama besok. Barusan Celo panggil aku Mama. Nah, makasih Tante. Baguslah, beras di rumahku juga tak habis-habis kalau kau tak ada. 10 tahun kemudian. Mendung banget. Celo, ini tas kamu kan? Udah 10 tahun, tapi Celo gak pernah buka sama sekali. Hah? Ini bukannya kartu itu? Nah, kau pakai uang itu kau jajan. Jadi selama ini. Beberapa tahun belakangan ini, Ibu Jubaida sudah pikun. Dia tidak bisa mengikat apa-apa lagi. Mak, Celo pulang, Mak. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritaan pengalaman horor mereka. Selamat malam, Juliet. Malam, Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alami pas aku SMP. Waktu liburan aku nginep di rumah om aku. Aku tidur sekamar sama 2 sepupu aku yang cewek. Oke. Zaman itu ngetren banget rental DVD. Jadi kita bisa sewa film bioskop buat nonton di rumah gitu. Nobar ya? Iya. Malam itu kita pinjam 2 DVD. Yang satu horor, yang satu komedi. Jadi habis serem dinetralin pakai ketawa gitu. Bener. Tapi habis selesai kita nonton film horor, film lucunya nggak bisa diputer, Ceh. Mungkin rusak kali kasetnya. Nah tiba-tiba Blacky anjing si M melolong panjang. Terus si N bilang, katanya kalau begitu biasanya ada hantu yang lewat. Aku juga pernah denger sih. Karena pada ketakutan, kita semua mutusin buat tidur. Terus aku bilang, lampunya dinyalain aja biar terang. Gak tahu itu jam berapa, aku berasa sesak, kayak ada yang nimpa gitu. Pas aku buka mata, aku lihat sekitar. Loh, kok gelap? Tapi pelan-pelan mata aku menyesuaikan. Dan aku ngeliat ada punggung cewek, rambutnya panjang warna hitam. Dia lagi duduk di atas perut aku. Mateng. Aku lemes sejadi-jadinya, Ceh. Soalnya pelan-pelan palanya noleh. Aku benar-benar gak mau ngeliat mukanya, Ceh. Siapa juga yang mau? Aku coba bangun sekuat tenaga, tapi gak bisa, Ceh. Mata aku doang yang kebuka, tapi badan aku gak bisa gerak. Terus gimana? Aku udah pasrah, Ceh. Tapi tiba-tiba aku ngeliat sinar yang terang banget. Sampai aku silau udah tutup mata aku. Pas aku buka mata, aku ngeliat sekeliling aku udah banyak orang lagi doain aku. Kenapa? Mereka bilang aku tidur 2 hari gak bangun-bangun, Ceh. Dan katanya, kalau sampai hari ketiga aku masih belum bangun, jiwaku bakal dibawa ikut sama dia ke alam baka. Hah? Aku suka padamu. Ayo ikut denganku. Kita akan menjalani hari-hari yang abadi selamanya. Maaf Pak, saya telat. Kamu ya, udah 3 kali kamu terlambat di jam pelajaran Bapak. Sebagai hukumannya, kamu bikin makalah tentang perilaku disiplin dan kumpulkan besok di atas meja saya. Ya, Bapak. Mau Bapak tambahin hukuman? Oke Pak, laksanakan. Snow, bantuin gue dong. Gak bisa, gue ada latihan debat. Lo cari aja materinya di perpus sana. Emang dasar stok pelit. Giliran Juliet aja bucin. Selamat datang. Dia cantik banget. Stay cool. Buku etika sebelah mana ya? Etika di lorong 2 ya? Thanks. Kamu mau pinjam buku itu buat apa? Aku disuruh bikin makalah. Mau aku bantu? Serius? Oh iya, nama aku Vian. Kamu? Namaku Syarah. Kamu masih jomblo gak? Jomblo itu apa? Jajanan? Itu mah combro. Di Sarawak juga ya kamu? Vian, ini kamu yang kerjain. Iya dong Pak. Bagus banget penulisan kamu.
artikel dari makalah ini bakalan Bapak pajang di mading sekolah. Woi, kantin nggak? Nggak ah, mau ke perpus gua. Lah tumben. Mau ketemu cewek. Oh, pantes. Syara suka nggak ya? Loh, Kenapa, nak? Bu, tahu Syara kelas berapa gak? Syara? Iya, kemarin dia yang jaga. Gak mungkin. Maksudnya? Ini bukan Syara yang kamu maksud. Iya benar. Coba kamu balik sampul bukunya. Buku siswa tahun 1997. Syara itu kakak saya. Dulu dia siswi terpintar di sekolah ini dan gemar sekali belajar di perpustakaan. Tapi dia meninggal sehari tepat sebelum kelulusan. Apa? Selamat datang. Celo, aku gak nyangka. Ternyata kamu jahat banget ya. Maksud kamu apa, Cia? Kamu yang bilang kan kalau aku tuh suka capat sama guru-guru. Sumpah demi apapun aku gak pernah ngomong kayak gitu, Cia. Alah, jangan bohong kamu. Ais sudah cerita semuanya ke aku. Ais, justru dia yang... Cukup, Celo. Kamu gak usah tau pura-pura baik kayak gitu lagi deh. Tapi aku... Aku tuh kecewa sama kamu, Celo. Udahlah, Cia. Ngapain juga sih kamu masih temenan sama Celo? Tinggalin aja udah. Dengerin penjelasan aku dulu. Berisik banget deh. Mendingan kita ke kantin yuk. Cia... Celo, gue bakal ngerampas semua kebahagiaan lo. Gimana nih? Celo, kamu kenapa? Kok mulu gitu? Celo lagi sedih banget kok. Celo pikir Ais tuh sahabat Celo, tapi dia malah bikin Cia benci sama Celo. Hadapin modelan kayak Ice gitu, kamu harus berani, Celo. Tapi kok Celo nggak pede. Selama ini Celo nggak pernah punya temen yang bener-bener baik sama Celo. Oke, kalau gitu aku mau rekomendasiin tempat buat cari teman baru yang asik, seru, dan gak ngebosenin. Kalian pasti udah tahu dong apa namanya. Yap, Deathmatch. Deathmatch tuh tempat aku buat nyari teman baru atau teman curhat. Soalnya fitur-fiturnya tuh seru banget. Hah? Serius? Di sini aku pakai fitur soul game karena di fitur ini kita bisa melakukan percakapan dengan teks satu lawan satu gitu loh. Jadi tunggu apa lagi? Yuk main Deathmatch. Oke, Celo cobain ah. Gimana? Asli, Deathmatch tuh sumpah seru banget. Hai Celo, kenapa kamu senyum-senyum kayak gitu? Kok kamu nggak happy-happy aja sih? Padahal aku udah ngalamin semua teman-teman kamu loh. Hah, ya jelas dong. Dari Deathmatch, Celo dapat teman-teman yang baik dan circle Celo jadi positif. Bukan teman yang speknya siluman kayak kamu. Bye. Awas deh kamu Celo. Juliet, ntar malam ada pesta, lo mau ikut gak? Pernah denger cerita Naura Altakaka gak? Enggak. Jadi, Naura Altakaka adalah seorang penyanyi asal Kuwait yang terkenal pada masanya. Dia punya band yang biasanya ngisi acara pesta kayak hajatan atau nikahan. Hah? Suatu hari ada ibu-ibu nelpon ngundang Naura sama bandnya buat tampil di acara nikahan anaknya. Ditanya dong jam berapa, dijawab sama si ibu jam 10 malam. Buset, malam amat. Awalnya si Naura juga ragu, tapi ibunya bilang berapapun bayarannya akan kami sanggupi. Wah, lo punya duit, lo punya kuasa. Di hari H, berangkatlah Naura sama timnya. Pas nyampe lokasi, mereka bingung. Kok muka para tamu undangannya pada pucet-pucet semua? Loh, kalau kondangan kan biasanya dandan menor. Yang anehnya lagi, mempelai prianya pakai baju yang kuno banget. Sedangkan pengantin wanitanya malah pakai serba hitam gitu. Waduh, Tapi ya udahlah, Naura dan bandnya naik ke atas panggung. Baru aja Naura mulai nyanyi, semua orang di tempat itu menari serempak. buset. Waktu itu jam 12, di mana seharusnya jadwal show Naura sudah selesai. Tapi semua orang di tempat itu seperti tidak bisa berhenti menari. Kok nggak capek? Pas mau pamit sama yang punya hajatan, malah nggak dikasih. Justru Naura disuruh lanjutin dengan bayaran 2 kali lipat. Sultan memang beda. Karena ngerasa nanggung, ya udah mereka gas aja lagi. Tapi baru berapa menit Naura nyanyi, tiba-tiba listriknya mati. Dan salah satu personil band Naura yang namanya Siam itu ngeliat kalau kaki para tamu undangan yang hadir di sana itu kayak kaki kambing. Hah? Gak pakai mikir, Naura sama bandnya kabur secepat-cepatnya. Ditinggalin peralatan mereka gitu aja. Pas udah keluar dari area itu, Naura nengok ke belakang. Dan ternyata, rumah yang terlihat megah itu hanyalah rumah kosong yang udah tua dan lapuk. Terus tadi yang mereka hibur siapa? Dia tuh suka coklat gak? Banget. Dih. Aneh tau gak? Kenapa sih cewek-cewek pada suka makanan manis? Ya coklat lah, ya boba lah, ya kue lah. Sudah mau buru-buru ya suka-suka kita lah. Lidah-lidah kita jangan sampai lidah lu kepelintir. Sabar Tifa, sabar. Ops, lupa. Kalian kan cewek standar rata-rata pada umumnya. Beda sama Mimi yang selera makanannya gurih-gurih asin kayak cowok-cowok. Apa cuma Mimi
satu-satunya cewek yang gak suka makanan manis. Gak nanya, lama-lama gue kasih makan buah empang juga lu. Sabar Tifa, sabar. Juliet, Ini apaan, Snow? coklat. Serius? Cantik amat bentuknya. Dah, coklat Sultan Begona bagaimana makannya, woy? Iya, sayang banget deh. Kalau nggak mau buat Mimi aja sini. Lagian Mimi tuh lebih pantas dapetin coklat mewah ini daripada kamu, Juliet. Balikin gak sebelum gue jambak ke tangan lo? Ini kita share aja, banyak banget soalnya. Aku juga gak habis makan sendirian, gak apa-apa kan, Snow? Hah, beneran? Pilih aja, ambil yang kamu suka, Tifa. Mahal gitu, nggak deh Juliet, nggak ketelan takutnya. Kalau gitu Mimi mau yang di tengah-tengah itu dong, yang bentuknya lope paling gede. Dih, lu gak tau diri banget sih, dasar maruk. Ih, tadi kan Juliet sendiri yang nawarin, kok jadi lah sewot sih? Mana, nggak jadi dikasih nih, dasar pelit. Snow, Mimi mau, boleh ya, Enggak, coklat itu buat Juliet, bukan buat lo. Ih, Mimi sebel. Mampus kena ulti. Sekarang aku mau cobain coklatnya, guys. Ayo kita buka pitanya dulu. Kemasannya bener-bener mewah dan elegan banget gak sih? Kalian sama kayak aku nggak kalau bentuknya bagus begini tuh nggak tega makannya. Lihat deh secantik ini. Wah, coklat kunafa Dubai. Markinya. Bagian luarnya itu coklat putih ya, guys. Dalamnya diisi sama lapisan dark coklat dan pistachio kunafa. Jujur ini enak banget, aku suka. Nih gue ambil yang kecil nih, yang sangkar burung begini bentuknya. Totalnya ada 18 biji nyoh, yang kecil-kecil dan beda-beda semua rasanya, guys. Nah, ini gue dapat rasa cherry nih, enak banget woi. Nih, penampakan jarak dekatnya, pelototin dah tuh coklat sultan. Celo, ayo sahur dulu, biar kuat puasanya. Papa sama mama mana, Mbah? Nggak tahu mbah, mungkin mereka sahur di kamar. Oh, Celo, tolongin mbah beli takjil di warung Bibi Jubaidah ya. 100.000. Siap, Mbah. Ini kembaliannya boleh buat Celo kan? Oh iya, Papa sama Mama kemana, Mbah? Mbah nggak lihat dari tadi. Mungkin mereka masih di dalam kamar. Tidur kali ngabuburit. Oh, Alhamdulillah, akhirnya buka puasa. Papa sama Mama belum keluar kamar juga ya, Mbah? Iya loh, udah seharian padahal. Oh, Celo, kenapa sih kamu ketawa-ketawa terus dari tadi? jadi kemarin malam Papa ke kamar Celo, Mbah. Celo, pinjam lo shampoo lembab kulit dong. Katanya punya mama lagi habis. Nih, Pak. Asik bisa enak-enak sama mama. Thanks ya. Lah, terus sudah kamu kasih kan? Iya, Mbah, tapi isinya udah Celo ganti pakai lem power glue. Welah dalah, ngapel dong. Loh, tempat apa ini? Ini di mana? Selamat datang di akhirat. Kok gue bisa di sini sih? Allah. Pilih surga atau neraka. Jangan lupa follow ya. Cakep. Saya nggak lagi pantun ya ini. Ayo sekarang cerita alasan kalian kenapa bisa koit dong. Koit dong. Begini malaikat, saya metong karena kedinginan. Oh gitu. Kalau kamu? Saya tahu istri saya selingkuh, jadi saya memutuskan untuk menangkap basah dia. Wah seru nih. Saya suka. Sengaja saya pulang kantor lebih awal dan saya dobrak pintu kamar saya. Bener aja, saya manggokin istri saya tidur tanpa selai benang pun. Waduh. Buru-buru saya turun ke dapur buat ngambil golok dan mulai nyari ke seluruh area rumah, tapi nggak ketemu. Sialnya, kamar mandi saya licin. Saya kebeleset terus jatuh. Mending sui deh. Oh alah. Konyol banget. Wah bro, coba aja masuk ke dapur buka kasur. Pasti kita berdua masih hidup sampai sekarang. Hah, jadi dia. Loh he. Iya, Mak. Royal banget dah. Kenapa, Tifa? Kenapa ya? Mak gue tuh tiap hari ngomel mulu, marah mulu, sampai panas kuping gue. Kesel gue lama-lama. Aku malah gak pernah dengar suara mamaku. Soalnya, waktu aku menghirup nafas pertamaku di dunia, mamaku menghembuskan nafas terakhirnya. Mamaku pergi meninggalkan aku sesaat setelah melahirkan aku. Hah, ternyata mulut. Sorry ya, Juliet. Gak apa-apa kok, Tifa. Santai. Snow, gue jadi ngerasa bersalah deh sama Juliet. Kira-kira ada cara gak ya biar bikin dia terhibur? Kita bisa kok bikin Juliet dengar suara mamanya. Serius? Gimana? Pakai aplikasi ini, Fikpi. Kamu ada foto mama kamu nggak? Ada. Boleh kirimin ke aku. Pertama masuk ke aplikasinya dan pilih fitur foto lip sync. Terus upload foto yang kamu mau dari galeri. Jangan lupa masukin sampel suaranya ya. Tinggal import aja filenya kayak gini. Pencet next dan tinggal tunggu hasilnya aja. Bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan Mami